Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferisani Putra. Oke, di video tutorial ini kita akan melanjutkan belajar pemrograman Visual Basic dari rumus if, else, dan and if. Oke, di video tutorial sebelumnya kita sudah mengerjakan contoh nomor 3 ini ya. Maka di video tutorial selanjutnya kita akan mengerjakan contoh 4 ini ya. Di dalam contoh 4 ini ada soal yang berbunyi jika pembelian lebih dari 50.000 maka mendapat hadiah cangkir seperti itu. Maka kita buat terlebih dahulu formnya. Untuk formnya kurang lebih seperti ini ya tampilannya. Oke, di sini ada text box. Text box ini kita ganti namanya menjadi pembelian. Kemudian ada hadiah, namanya juga diganti menjadi hadiah. Kemudian di sini juga ada tombol cek. Tombol cek ini biarkan saja namanya comment 1. Oke, kita akan mengisikan coding di dalam tombol cek ini. Caranya yaitu double klik di dalam tombol. Kemudian masukkan coding atau perintahnya. Di sini untuk codingnya saya sudah membuat ya. Codingnya yaitu yang ini. Kita copy saja. Copy. Kemudian pastekan di sini. Kita coba jalankan. Nah, di sini saya jelaskan terlebih dahulu ya. Jadi ketika nilai value dari pembelian itu lebih dari 50.000 maka mendapatkan hadiah cangkir. Kemudian jika kurang dari 50.000 maka tidak mendapatkan hadiah ya, atau di sini saya menuliskan Anda belum beruntung. Kita coba jalankan saja. Kita misal isikan 100.000 maka belum mendapatkan hadiah ya. Oke, saya ulangi. Di sini atur terlebih dahulu projectnya, ganti menjadi form 4. Oke, kita jalankan. Pembelian ini misal kita isikan 200.000 maka hadiahnya belum dapat ya. Oh, kalau 200 sudah dapat ya, karena di sini 50.000 ya. Misal kita ganti 10.000, cek, nah belum dapat. Oke, selanjutnya kita beralih ke contoh 5. Di dalam contoh 5 ini terdapat soal jika nilai kurang dari 41 maka ada keterangan ya, diisi dengan tidak lulus. Kemudian di sini juga ada nilai huruf yang diberi E seperti itu ya. Maka kita buat form baru yaitu form 5. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Di sini ada text box 1, kita ganti namanya menjadi nilai. Text box 2 kita ganti menjadi predikat. Kemudian text box 3 kita ganti menjadi keterangan. Namanya ini ya. Kita isikan aja langsung coding di dalam tombol cek ini, double klik. Kita cari codingnya. Codingnya seperti ini ya. Kita copy saja. Copy. Paste. Oke, di sini kita mendeklarasikan karena nilai maka integer. Nah, karena kita ada nilai huruf dan keterangan, ini suatu kalimat atau suatu kata, maka string ya. String ini untuk huruf. Oke, di sini juga kita atur nilai itu dari mi.nilai.text. Kemudian juga nilainya jika kurang dari 41 keterangan tidak lulus dan nilai huruf menjadi E. Nah, jika lebih dari 41 maka keterangan lulus dan nilai huruf B. Ini untuk else ini bisa diisi sembarang ya, karena di soal tidak dijelaskan. Kemudian predikat ini kita isikan nilai huruf dari ini dan ini. Oke, kita coba jalankan. Kita atur terlebih dahulu di projectnya form 5. Oke, kita start saja. Kita misal 80, cek, maka B dan lulus. Misal 20, cek, maka nilainya predikatnya E dan keterangan tidak lulus. Oke, langsung kita lanjut saja. Di contoh 6. Di contoh 6 ini ada soal ya, jika pembelian lebih dari 500.000 maka mendapatkan potongan 10% dan hadiah berupa tas cantik. Jika tidak maka mendapatkan potongan 5%, tetapi tidak mendapatkan hadiah. Oke, langsung saja kita buat form baru di form 6 ya. Di sini ada text box 1, txt pembelian saya namain, kemudian txt potongan dan txt hadiah. Kemudian kita isikan aja langsung codingnya di tombol cek ini, double klik. Kita isikan saja codingnya, yaitu ini.
copy, kita pastekan di sini. Nah, di sini ya. Ketika atau jika nilai dari pembelian lebih dari 500.000, maka mendapatkan potongan 10% dari pembelian dan mendapatkan hadiah tas cantik. Tetapi jika kurang dari 500.000 hanya mendapatkan potongan 5% dari nilai pembelian, tetapi tidak mendapatkan hadiah. Atau kita isi aja maaf belum dapat. Kita coba jalankan. Sebelumnya kita atur terlebih dahulu di projectnya. Ganti form 6. Klik OK. Kita jalankan saja. Di sini misal ya, kita isikan 200.000. Cek, maka hanya mendapatkan potongan 10% ya. 5%. 5% dari 200.000 rupiah yaitu 10.000 udah benar, dan hadiah maaf belum dapat. Semisal kita lebih dari 500, misal 700, kita cek, maka mendapatkan potongan 10% yaitu 70.000 dan mendapatkan hadiah tas cantik. Maka coding ini sudah berjalan. Oke, untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai percabangan if dan else berantai. Jadi ada if di dalam if seperti itu. Ini ada if, else. Nah, di sini else ini kita isikan if lagi seperti itu. Oke, langsung saja lihat contohnya ya. Di contoh 7 ini ada soal menentukan nilai A, B, C, dan E dengan syarat jika A itu lebih dari 80, jika B lebih dari 65 dan kurang dari 81, nilai C itu lebih dari 55 dan kurang dari 66, nilai D itu lebih dari 40 dan kurang dari 56, dan nilai E kurang dari 41. Jika kita lihat soalnya terlihat itu ya rumit, sebenarnya mudah sekali ya. Oke, kita masuk saja codingnya. Kita buatkan form. Kita ada form 7 ya, kurang lebih tampilannya seperti ini. Kita masukkan saja coding di tombol cek, double klik. Di sini untuk codingnya seperti ini ya. Kita copy, pastekan saja di sini. Nah, kita lihat jika nilai kurang dari 41 E. Nah, else kita isi lagi, jika nilai itu kurang dari 56 maka D. Else lagi, jika nilai itu kurang dari 66 maka C. Else lagi, jika nilai itu kurang dari 81 maka B. Dan else yang terakhir, jika nilai itu lebih dari 81 maka A. Ini hasil dari A ini selain daripada B, C, D, dan E ini ya nilainya. Kita cek saja. Sebelumnya pahami terlebih dahulu ini codingnya ya. Jika nilainya 41 maka E, jika atau yang lainnya jika kurang dari 56 maka D, atau yang lainnya jika nilai kurang dari 66 maka C, atau yang lainnya jika kurang dari 81 maka B, atau yang lainnya maka A. Seperti itu bahasanya, seperti itu ya. Kita coba saja cek. Di sini ya, kurang dari 41 kita 40, cek. Potongannya sebelumnya kita atur. Ini repotnya kalau kita buat banyak form ya, harus mengatur di sini agar tampilan pertama itu yang muncul form yang kita inginkan, form 7 ya. Klik OK. Kita jalankan lagi. Nah, di sini ya, kurang dari 41 misal 40 maka E, kurang dari 56 misal 50 maka D, kurang dari 66 maka contoh 60 maka C, kurang dari 81 maka misal kita tulis saja 70 gitu ya maka B. Nah, semisal lebih dari 81 kita isikan misalnya 90 maka A. Nah, maka coding ini sudah berjalan. Oke, lanjut saja. Kalau seadanya ada percabangan ini ya, banyak sekali percabangannya, nanti kita bisa mengisikan di materi selanjutnya ya, yaitu pilih select case. Nah, select case ini lebih sederhana lagi. Jadi kita isikan case 0, case 1, 2, 3, 4. Ingat, case itu dimulai dari 0 ya, jangan case 1 seperti itu. Oke, kita lanjut saja. Nanti itu kita bahas di belakang ya. Contoh 7 sudah, contoh 8 kita. Di sini, sebuah perusahaan memberikan hadiah dan bonus pada karyawan yang jam kerjanya di atas 40 jam.
dan tidak pernah terlambat. Ingat ya, dan tidak pernah tidak pernah terlambat, sorry. Karyawan yang jumlah jamnya di atas 40 mendapatkan bonus 25.000 per lebihnya jam itu. Dan bila dia tidak pernah terlambat akan mendapatkan hadiah berupa 10% dari gaji pokoknya. Nah, percabangannya itu adalah percabangan bersyarat ya. Oke, kita lihat saja formnya. Di sini saya sudah membuat form 8 ya. Ada gaji pokok. Gaji pokok ini namanya TXT gaji pokok. Di sini juga ada jumlah jam kerja, TXT jumlah jam. Terlambat ini kita tulis namanya TXT terlambat, TXT bonus, dan TXT hadiah. Nah, kenapa saya menamai pertamanya TXT? Karena di sini untuk supaya apa ya? Kita tahu gitu loh. Kalau TXT itu yaitu text box. Kalau combo box biasanya saya menuliskan CBO. Kalau option button OPT seperti itu. Kalau sebuah tombol kan namanya command button ya, maka biasanya saya menamai CMD seperti itu. Karena ini tombolnya cuma satu, maka kita biarkan saja namanya command 1. Tapi kalau tombolnya itu banyak, agar kita tidak bingung, maka kita harus menamai sesuai dengan captionnya seperti itu, dengan diawali CMD. Itu kalau saya ya. Kalau kalian enaknya gimana, silahkan seperti itu. Kita isikan saja di command button ini, di tombol cek ini. Kita double klik, kita copy biasa coding terakhir ini ya, kita copy, kita pastekan. Saya jelaskan terlebih dahulu ya. Di sini kita deklarasi kelebihan jam integer, karena lebihnya itu suatu angka maka integer. Kemudian lebihnya jam itu juga kita isikan nilai dari jumlah jam dikurangi 40, karena tadi ya lebih dari 40 jam seperti itu, maka itu lembur ya istilahnya. Kemudian di sini jika nilai dari jumlah jam itu lebih dari 40, maka mendapatkan bonus 25.000 dari jumlah lebihnya jam tersebut. Kemudian jika nilai dari terlambatnya juga sama dengan 0, maka mendapatkan hadiah juga 10% dari nilai gaji pokok. Berarti kita ada memerlukan berapa tadi? 5 suatu text box, yaitu kelebihan jam, kemudian bonus, kemudian terlambat, gaji pokok, dan hadiah seperti itu. Kita jalankan. Kita atur ya. Form 8. Oke, kita jalankan. Nah, di sini lihat ada text box ya, jumlahnya 5. Di sini gaji pokok misal saya isikan 3 juta. Saya ulangi. 123. Oke. Jumlah jam kerjanya misal di sini kalau kurang dari lebih dari 40, misal saya tuliskan 42. Terlambatnya tidak pernah terlambat 0. Kita cek. Di sini mendapatkan bonus 50.000. Kenapa? Karena di sini 42 dikurangi 40 itu 2. Nah, 2 dikali 25.000 di sini. Maka 50.000 ini sudah benar ya. Kemudian hadiah, di sini lihat. Hadiah jika tidak pernah terlambat, maka mendapatkan hadiah 10% dari total gaji pokok. Lihat di sini 10% dari 3 juta yaitu 300.000, maka ini codingnya sudah sukses. Nah, misal di bawah 40, 39 misal ya, kita cek. Nah, di dalam jika kurang dari 30%, kurang dari 40, maka bonusnya, saya ulangi, bonusnya seharusnya tidak dapat ya. Karena ini enggak ada else, maka ini masih tetap ya. Ini karena kita lihat di soal aja ya. Di sini mintanya di soal. Di rumus ini juga enggak ada else, jadi enggak ada istilahnya itu pilihan jawaban kedua. Nah, kayak gitu. Oke. Mungkin codingnya hanya seperti ini. Untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai select case. Select case ini sangat mudah sekali ya. Jadi ketika ada suatu kondisi, jika kondisi pertama itu dipilih, kita akan menampilkan case yang ke 0 seperti itu. Artinya variabel ke 0 kita diambil seperti itu. Seperti ini, misal ada kondisi akuntansi, marketing, gudang, kasir, maka case 1 itu akuntansi, case 2 marketing, case 3 gudang, dan case 4 kasir seperti itu. Nanti kita lihat saja contoh ke 10 ya, kita kerjain contoh 10 ini. Tetapi dalam video ini kita cukupkan saja. Next kita akan bahas select case ya. Sekian,
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dan selamat belajar.